Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi sistem informasi akuntansi mengenai siklus pengeluaran. Yang akan kita bahas nantinya ada memesan dan menerima bahan baku. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Lulu Kansa Huwaida dengan NIM 202012131. Yang kedua ada Erika Praja Akhirliani dengan NIM 202012101. Yang ketiga ada Sila Anggi Amalia dengan NIM 202012144. Yang keempat ada Tri Ayu Pramudita dengan NIM 202012068. Yang kelima ada Nabila Destri Audrey Sandi dengan NIM 202012148. Kami dari kelompok 3. Selanjutnya langsung saja kita mulai. Yang akan kita bahas di pertemuan ini ada 3. Yang pertama adalah sistem informasi siklus pengeluaran. Yang kedua, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga, penerimaan. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu siklus pengeluaran. Selain menghasilkan laba, sebuah perusahaan juga perlu untuk melakukan kegiatan pengeluaran. Kegiatan pengeluaran yang efektif akan menjamin perusahaan untuk dapat menghemat biaya. Biaya yang lebih hemat tentunya akan menghasilkan laba yang lebih optimal. Kegiatan pengeluaran perusahaan dalam sistem informasi akuntansi biasanya dibahas pada siklus pengeluaran. Nah, apa itu siklus pengeluaran? Pengertian siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan. Sebagai contoh, para produsen mobil besar dan banyak pengecer besar seperti Walmart mensyaratkan para pemasok mereka untuk mengirimkan faktur melalui Electronic Data Interchange atau EDI, atau mereka tidak akan berbisnis dengan Walmart. Akibatnya, para pemasok tersebut harus memodifikasi sistem informasi akuntansi mereka untuk menggabungkan penggunaan Electronic Data Interchange. Nah, berikut adalah diagram konteks dari siklus pengeluaran. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal utama dengan pemasoknya atau vendor. Di dalam perusahaan, informasi mengenai kebutuhan untuk membeli barang dan bahan baku mengalir ke siklus pengeluaran. Dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian, persediaan, dan berbagai departemen. Setelah barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimaannya mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar umum dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Pada gambar ini dijelaskan bagaimana sebuah perusahaan menjalankan 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar. Yang pertama, memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang kedua, menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga, menyetujui faktur pemasok. Yang keempat, pengeluaran kas. Dijelaskan bagaimana sistem informasi sebuah perusahaan mendukung masing-masing aktivitas tersebut, mulai dengan menjelaskan desain dari sistem informasi siklus pengeluaran dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sistem menyediakan manajemen dengan informasi yang andal untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional.
Kemudian, mendiskusikan secara detail tiap-tiap dari 4 aktivitas siklus pengeluaran dasar. Untuk setiap aktivitas, kita menjelaskan bagaimana informasi diperlukan untuk menjalankan dan mengelola aktivitas tersebut agar dapat dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Kita juga akan menjelaskan pengendalian juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak hanya keterandalan dari sistem itu, tetapi juga pengamanan sumber daya perusahaan. Keputusan yang dibuat oleh manajemen, yang pertama tingkat optimal persediaan dan perlengkapan, yang kedua memilih pemasok, yang ketiga mengkonsolidasi pembelian, yang keempat teknologi informasi yang digunakan, yang kelima memelihara kas, kemudian yang keenam mengelola pembayaran ke vendor. Selanjutnya, sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Hubungan erat antara aktivitas siklus pengeluaran pembeli dengan aktivitas siklus pendapatan penjual memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi akuntansi kedua pihak. Secara spesifik, dengan menerapkan perkembangan TI baru untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan menciptakan peluang bagi para pemasok untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pendapatannya. Sebaliknya, menggunakan TI untuk mendesain ulang siklus pendapatan, sebuah perusahaan dapat menciptakan peluang bagi pelanggan untuk memodifikasi siklus pengeluarannya sendiri. Faktanya, perubahan dalam operasi suatu perusahaan mungkin mengharuskan perubahannya yang sesuai dalam operasi perusahaan lain dengan siapa dia berbisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Bisa kita lihat jika aktivitas siklus pengeluaran dengan aktivitas siklus pendapatan memiliki perbedaan. Perbandingan yang pertama, untuk aktivitas siklus pengeluaran itu ada melakukan pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, mengirimkan pesanan ke pemasok. Sedangkan siklus pendapatan, dia melakukan pesanan penjualan, yaitu memproses pesanan dari pelanggan. Perbandingan yang kedua, yaitu untuk aktivitas siklus pengeluaran, di mana dia akan menerima barang atau jasa dari pemasok. Untuk yang aktivitas siklus pendapatan, dia akan mengirimkan, di mana dia akan mengantar barang dagangan atau jasa ke pelanggan. Kemudian ada perbandingan yang ketiga, untuk aktivitas siklus pengeluaran, yaitu memproses faktur, meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Sedangkan dari aktivitas siklus pendapatan, penagihan, mereka akan mengirimkan faktur ke pelanggan. Perbedaan yang keempat, untuk aktivitas siklus pengeluaran, yaitu akan melakukan pengeluaran kas. Dia akan memproses pembayaran ke pemasok. Kemudian untuk yang aktivitas siklus pendapatan, dia akan melakukan penerimaan kas, di mana dia akan memproses pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya ada ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pengeluaran. Untuk prosesnya, seperti kebanyakan organisasi besar IOE, menggunakan sebuah sistem ERP, di mana gambar tersebut menunjukkan porsi dari sistem ERP yang mendukung aktivitas bisnis siklus pengeluaran IOE. Walaupun gambar tersebut menunjukkan bahwa Departemen Pengadilan Persediaan IOE memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan, setiap departemen dapat mengirimkan permintaan untuk membeli barang. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasikan pemasok yang cocok untuk barang tersebut. Sistem tersebut kemudian menciptakan sebuah pesanan pembelian yang dikirimkan ke pemasok melalui EIDI. Jika perlu, salinan kertas dicetak dan dikirimkan sebagai bukti. Departemen penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian terbuka, sehingga dia dapat merencanakan dan memverifikasi validasi pengiriman.
Bagian utang diberitahukan pesanan tersebut sehingga dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Departemen yang menghasilkan permintaan pembelian juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Para pemasok besar mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman datang, yang memungkinkan IOI untuk merencanakan dengan memiliki staf yang memadai guna memproses pengiriman yang datang ke gudangnya. Ketika pengiriman tiba, para pekerja penerima menggunakan sistem pemrosesan permintaan untuk memverifikasi bahwa sebuah pesanan yang diharapkan dari pemasok tersebut. Sebagian besar pemasok melabeli kode batang atau RFID produk-produk mereka untuk memfasilitasi perhitungan barang. Para pekerja penerimaan menginspeksi barang dan menggunakan sebuah terminal online untuk memasukkan informasi mengenai kuantitas dan kondisi dari barang yang diterima. Sistem akan mengecek bahwa data kepesanan pembelian terbuka, dan setiap ketidaksesuaian dengan segera ditampilkan pada layar sehingga ketidakcocokan dapat diatasi. Waktu yang tepat atas pengiriman juga dicatat untuk membantu mengevaluasi kinerja pemasok. Sebelum transfer barang ke gudang, petugas persediaan memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Bagi para pemasok yang tidak mengirimkan faktur, sistem secara otomatis menjadwalkan sebuah pembayaran berdasarkan syarat yang disetujui ketika pesanan ditempatkan. Petugas bagian utang memasukkan informasi dari pemasok yang mengirimkan faktur EDI dan terkadang faktur kertas. Sistem tersebut kemudian membandingkan faktur pemasok dengan informasi yang terkandung dalam pesanan pembelian dan laporan permintaan untuk memastikan ketepatan dan validasi. Bagi pembelian perlengkapan atau jasa yang biasanya tidak melibatkan pesanan pembelian dan laporan penerimaan, faktur dikirimkan ke penyelia yang sesuai untuk persetujuan. Faktur pemasok sendiri juga dicek. Untuk keakuratan matematis, sistem secara otomatis menjadwalkan faktur untuk pembayaran dengan tanggal jatuh temponya. IOA. Seperti kebanyakan perusahaan menggunakan pemrosesan batch untuk pembayaran pemasok. Setiap hari, para bendahara menggunakan sistem pemrosesan inquiry untuk meninjau faktur yang jatuh tempo dan menyetujui pembayaran. IOI membuat pembayaran ke beberapa pemasok yang lebih besar menggunakan Financial Electronic Data Interchange, tetapi masih tetap mengecek kertas bagi banyak pemasoknya yang lebih kecil. Ketika sebuah pembayaran elektronik fund transfer diotorisasi atau sebuah cek dicek, sistem tersebut memperbarui file utang, faktur terbuka, dan buku besar umum. Untuk setiap pemasok, total dari seluruh voucher dijumlahkan, dan jumlah tersebut dikurangkan dari kolom saldo dalam catatan file induk pemasok tersebut. Pesanan pembelian yang relevan dan laporan penerimaan ditandai untuk menandai bahwa transaksi tersebut belum dibayar. Faktur yang dibayar kemudian dihapus dari file faktur terbuka. Sebuah nota pengiriman utang disiapkan untuk setiap pemasok yang mencantumkan setiap faktur yang dibayarkan dan jumlah diskon atau potongan yang diambil. Untuk pembayaran yang dibuat dengan EFT, data pengiriman uang yang akan menyertai pembayaran EFT sebagai bagian dari paket FADI. Untuk pembayaran yang dibuat dengan cek, nota pengiriman uang tercetak akan menyertai cek yang telah ditandatangani. Setelah keseluruhan transaksi pengeluaran telah diproses, sistem tersebut menghasilkan sebuah entry jurnal ringkasan, mendebit utang data dan mengkredit kas, serta posting entry tersebut ke buku besar umum. Kasir akan meninjau cek tersebut dengan dokumen pendukung dan kemudian menandatanganinya. Cek-cek tersebut adalah sejumlah tertentu yang juga memerlukan tanda tangan kedua oleh bendahara atau manajer lain yang berwenang. Kasir tersebut kemudian mengirimkan cek yang telah ditandatangani dan nota pengiriman uang ke pemasok. Transaksi EFT juga dijalankan oleh kasir dan ditinjau oleh bendahara. Akses mudah terhadap informasi yang baru dan akurat memungkinkan manajer untuk mengawasi kinerja secara dekat. Meskipun demikian, kualitas terhadap keputusan tergantung pada keakuratan dari informasi di dalam database. Kita sekarang mendiskusikan ancaman umum.
Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa merupakan aktivitas bisnis utama yang pertama dalam siklus pengeluaran. Perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik. 1. Economic Order Quantity. Pada pendekatan ini, perhitungan ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Biaya pemesanan termasuk seluruh biaya terkait dengan pemrosesan transaksi pembelian. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikaitkan dengan penahanan persediaan. Biaya kehabisan stok adalah biaya yang dihasilkan dari kekurangan persediaan, seperti penjualan yang hilang atau penundaan produksi. Yang kedua, ada sistem persediaan just-in-time atau JIT. Berupaya untuk meminimalkan tetapi tidak mengeliminasi secara total persediaan barang jadi dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjualan aktual. Bukannya yang diperkirakan. Akibatnya sistem JIT ditandai dengan pengiriman yang sering atas sejumlah kecil bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan secara langsung ke lokasi tertentu yang memerlukannya saat mereka diperlukan. Bukannya pengiriman dalam jumlah besar yang jarang ke fasilitas pusat penerimaan dan penyimpanan. Oleh karena itu, pabrik yang menggunakan sistem JIT akan memiliki beberapa dok penerimaan. Masing-masing ditugaskan untuk menerima pengiriman barang yang diperlukan di pusat kerja terdekat. 3. Perencanaan kebutuhan material atau MRP. Berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi atau ketepatan teknik perkiraan untuk menjadwalkan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Di sini ada diagram arus data tingkat memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Pada diagram ini ada dua tugas. Tugas 1, menentukan apa yang dipesan. Tugas 2, memilih pemasok. Diagram ini dimulai dari back order. Di proses pemesanan, pada menentukan apa yang dipesan, itu ditetapkan barangnya apa, jumlahnya berapa, ke proses pembelian pelanggan. Kemudian akan dibeli pemasok sesuai dengan kualitas yang diinginkan perusahaan. Setelah kebutuhan untuk membeli telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih pemasok, yaitu harga, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Setelah memilih pemasok, selanjutnya adalah pesanan pembelian. Pesanan pembelian adalah dokumen atau formulir elektronik yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang ditentukan. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Pesanan pembelian mencakup nama pemasok, agen pembelian, tanggal pesanan, pengiriman yang diminta, lokasi pengiriman, dan metode pengiriman, serta informasi mengenai barang yang dipesan. Selanjutnya, pesanan pembelian selimut, yaitu sebuah komitmen untuk membeli barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka waktu yang telah ditetapkan. Seringnya setahun. Pesanan pembelian selimut mengurangi ketidakpastian dari pembeli mengenai sumber bahan baku yang dapat diandalkan dan membantu pemasok merencanakan kapasitas dan operasinya dengan lebih efektif. Selanjutnya, vendor managed inventory. Persediaan vendor yang dikelola secara esensial mengalihdayakan sebagian besar pengendalian persediaan fungsi pembelian. Para pemasok diberi akses terhadap data penjualan dan persediaan dan diotorisasi secara otomatis untuk mengisi kembali persediaan ketika stok jatuh pada titik pemesanan ulang yang telah ditentukan. Persetujuan ini memotong biaya penyimpanan dengan mengurangi jumlah persediaan di tangan dan menurunkan biaya pemrosesan dengan mengeliminasi kebutuhan untuk menghasilkan dan mempertukarkan pesanan pembelian formal.
Di sini dapat dilihat pesanan pembelian Alpha Omega Electronics. Pesanan pembelian kepada Base Office Supply dengan tanda pemesanan 7/3/2014 dengan ada 4 barang ya, dengan kuantitas yang berbeda-beda. Besarnya biaya pembelian. Pemicu biaya besar dalam fungsi pembelian adalah jumlah pemesanan pembelian yang diproses. Untuk mengurangi jumlah pesanan yang diproses dan mempersingkat langkah-langkah yang terlibat dapat dilakukan dengan cara penggunaan EDI. EDI adalah pertukaran informasi bisnis. Pada saat ini umumnya dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dengan menggunakan media kertas. Yang kedua adalah program Vendor Manager Inventory, atau lebih dikenal sebagai VMI, adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pembeli dan vendor, di mana vendor bertanggung jawab untuk menjaga tingkat persediaan yang disepakati dengan pembeli. Yang ketiga adalah pelelangan terbalik, yaitu jenis lelang di mana peran pembeli dan penjual dibalik dengan tujuan utama untuk mendorong harga pembelian ke bawah. Yang keempat adalah audit pre-award, yaitu audit atas kemampuan calon kontraktor atau penawar untuk menyelesaikan pekerjaan dan memastikan biaya atau harga yang diajukan dalam penawaran merupakan biaya dan harga yang rasional. Selanjutnya adalah penerimaan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Departemen penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengiriman dari para pemasok. Kedua, Departemen penyimpanan persediaan bertanggung jawab atas penyimpanan barang pada gudang. Yang ketiga, informasi mengenai tanda terima barang dagangan yang dipesan kemudian dikomunikasikan ke fungsi pengendalian persediaan untuk memperbarui catatan persediaan. Selanjutnya adalah diagram arus data tingkat pertama. Dalam diagram ini terdapat 4 simbol untuk menyusun sebuah rangkaian. Yang pertama ada yang berbentuk bulat, itu adalah function, atau bisa disebut juga dengan proses. Dilakukan oleh mesin dengan mengubah input untuk menjadi output dengan format yang berbeda. Di dalam diagram terdapat 2.1 menerima barang menjadi ke 2.2 yaitu transfer barang ke penyimpanan atau departemen persediaan. Selanjutnya ada simbol yang berbentuk kotak, yaitu namanya adalah input atau output, atau biasanya disebut juga dengan external entity, atau lebih sering disebut dengan terminator, yaitu merupakan pihak dari luar, dapat berupa individu, divisi, perusahaan, atau sistem yang lainnya. Di dalam diagram yaitu adalah ada pemasok, utang, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen, dan siklus pendapatan. Selanjutnya ada simbol 2 garis sejajar, itu dinamakan dengan data store, adalah file untuk menyimpan data yang digunakan untuk proses selanjutnya. Dapat dikatakan juga seperti database. Data store berupa tabel yang dapat diolah serta mampu terhubung dengan setidaknya satu masukan dan satu keluaran. Di dalam diagram yang disebut dengan database yaitu persediaan dan pemasok. Selanjutnya ada simbol dengan garis lurus, itu dinamakan dengan flow atau data flow, merupakan arus data yang mengalir antara terminator, proses, dan data store. Data flow ini berfungsi untuk mengalirkan informasi dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Selanjutnya ada pengecualian dan solusi. Di dalam pengecualian, yang pertama menerima barang rusak, dan yang kedua menerima barang berkualitas inferior
yang gagal inspeksi. Dan di dalam solusi ada melakukan koreksi atas faktur, yang kedua ada menyiapkan memo debit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.